Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanita Febriana Luruh, NIM 2020 52 807, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang teknik jalan raya. Langsung saja kita masuk pada materinya. Sejarah jalan raya atau History of Highways. Jalan purbakala, jalan-jalan kuno Amerika, zaman kereta api, perkembangan jalan raya modern. Seperti dilihat pada gambar tersebut. Berikut sejarah perkerasan. Sejarah perkerasan jalan dikenal sejak adanya manusia untuk mencari kebutuhan hidup dan berkomunikasi dengan sesama perkembangan jalan. Awalnya hanya berupa jejak untuk mencari kebutuhan hidup seperti binatang buruan. Kehidupan berkelompok jalan setapak dengan menggunakan hewan sebagai sarana transportasi. Perkembangan konstruksi jalan meningkat pesat sesuai tingkat kebutuhan yang semakin maju. Ada beberapa ahli yang pertama kali sudah menemukan dan membangun jalan. Pertama kali yaitu yang pertama John Loudon McAdam, yang kedua Pierre Marie Jerome Tresauvet, yang ketiga Thomas Telford. Yang berikut perencanaan jalan kecepatan rencana atau EPR. Agar mengacu KPP nomor 34 tahun 2006. Pertama, kecepatan rencana PR pada suatu ruas jalan adalah kecepatan yang dipilih sebagai dasar perencanaan geometrik jalan yang memungkinkan kendaraan bergerak dengan aman dan nyaman dalam kondisi cuaca yang cerah, lalu lintas yang lenggang, dan pengaruh samping jalan yang tidak berarti. Yang kedua, untuk kondisi medan yang sulit, PR suatu segmen jalan dapat diturunkan dengan syarat bahwa penurunan tersebut tidak lebih dari 20 km per jam. Yang berikut jarak pandang. Yang pertama jarak pandang henti. Yang kedua jarak pandang mendahului. Yang ketiga kebebasan pandang di tikungan. Alignment horizontal. Pertama bagian lurus. Yang kedua bagian lengkung atau tikungan. Ketiga tikungan gabungan. Jenis kerusakan dan bagaimana cara atau metode deteksi. Seperti dilihat pada gambar tersebut. Yang berikut, tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Suatu perkerasan jalan sekuat apapun tanpa didukung oleh fasilitas drainase akan dengan mudah menurun kekuatannya sebagai akibat dari melahmanya kepadatan lapisan fondasi dan terurainya butiran agregat dari bahan pengikatnya. Menurut FHWA tahun 2004, dua pengertian terkait dengan manajemen dan pemeliharaan perkerasan. Manajemen perkerasan melakukan perbaikan dengan benar pada tempat yang benar dan pada waktu yang benar. Yang kedua, pemeliharaan perkerasan melakukan perbaikan ringan pada perkerasan yang masih baik untuk menjaga agar kondisinya tetap baik. Yang berikut, mengapa perkerasan jalan rusak dini? Yang pertama, pengaruh beban kendaraan. Beban kendaraan lebih besar dari yang diperkirakan, volume kendaraan lebih tinggi dari yang diperkirakan. Yang kedua, pengaruh kelembaban. Yang ketiga, pengaruh temperatur. Yang keempat, perkerasan yang terlalu tipis. Yang kelima, bahan pembentuk perkerasan tidak memenuhi syarat. Yang keenam, pelaksanaan pembangunan buruk. Yang ketujuh, drainase buruk sehingga perkerasan sering tergenang air.
Yang berikut pembagian kelas jalan perkotaan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Kebijakan pembangunan jalan bertujuan untuk ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Peran institusi penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan jalan yang handal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif guna mendukung terselenggaranya sistem transportasi jalan yang terpadu. Pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang pengelompokan jalan menurut status. Seperti terlihat pada gambar contohnya. Jalan nasional, jalan kota, jalan desa, jalan provinsi, jalan kabupaten. Yang berikut alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal terdiri atas bagian lurus dan bagian lengkung. Bagian negatif bagian lurus dapat landai positif atau tanjakan, atau landai negatif keturunan, atau landai nol atau datar. Lengkung vertikal dapat berupa lengkung cekung atau lengkung cembung. Perubahan alinyemen vertikal di masa yang akan datang sebaiknya dihindarkan. Kelandaian maksimum. Pembatasan kelandaian maksimum dimaksudkan untuk memungkinkan kendaraan bergerak tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Tabel kelandaian maksimum yang sesuai dengan PR. Yang berikut perencanaan drainase permukaan jalan. Sistem drainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air, ke sungai dan danau. Tempat peresapan buatan. Dalam merencanakan sistem drainase jalan berdasarkan pada keberadaan air, permukaan dan bawah permukaan. Sehingga perencanaan drainase jalan dibagi menjadi drainase permukaan, drainase bawah permukaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada perencanaan drainase permukaan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, plot rute jalan di peta topografi. Yang kedua, inventarisasi data bangunan drainase. Yang ketiga, panjang segmen saluran. Yang keempat, luas daerah layanan. Sekian dan terima kasih.